Nota pembelaan kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara nomor 55 Pitsus TPK PN Jakarta Pusat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hormat untuk dan atas nama terdakwa Joni Gerard Plate. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengizinkan kita semua tiba pada agenda persidangan hari ini, yaitu pembacaan nota pembelaan dari terdakwa dan tim penasihat hukumnya. Tuhan Yang Maha Adil juga telah membantu dan menyertai sejak awal persidangan sehingga kita semua dapat melihat dengan jelas fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi dalam perkara Akuo. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang selama ini telah menjalankan tugas mulianya, memimpin persidangan demi persidangan dalam perkara Akuo sampai pembacaan putusan nantinya. Kami percaya Majelis Hakim di sini bukan hanya sebagai perwakilan negara dalam memberi keadilan, tapi juga sebagai wakil Tuhan untuk menyuarakan kebenaran bagi umat manusia dan para pencari keadilan yang khususnya dalam perkara ini adalah terdakwa. Kepada saudara penuntut umum kami ucapkan terima kasih karena telah melaksanakan tugas dan perannya dengan maksimal. Walaupun pada akhirnya terdapat perbedaan pandangan dalam menilai fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan hasil perkara Akuo, sebagaimana yang akan kami sampaikan dalam nota pembelaan ini. Sidang yang mulia, sebagaimana telah kita dengar dalam sidang pembacaan tuntutan hari Rabu 25 Oktober 2023 yang lalu, 15 tahun penjara. Demikianlah lamanya penuntut umum mendaki terdakwa mendekam di dalam penjara. Mengutip bagian paling atas halaman pertama surat tuntutan, penuntut umum dengan tegas dan gagah mengawali surat tuntutannya dengan kata-kata untuk keadilan. Pertanyaan kami, apakah saudara penuntut umum benar-benar merasa sudah mewakili atau bertindak berdasarkan keadilan dengan tuntutan 15 tahun penjara yang saudara penuntut umum dakwakan kepada terdakwa? Apakah tuntutan 15 tahun penjara itu mencerminkan keadilan apabila dibandingkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan di dalam persidangan? Sidang yang mulia, alasan kami menyatakan surat tuntutan penuntut umum tidak didasarkan pada keadilan bukan hanya karena kesimpulan penuntut umum yang menyatakan terdakwa bersalah, namun yang lebih memprihatinkan lagi karena dalam penyusunan tuntutannya penuntut umum telah mengingkari atau setidaknya mengabaikan kebenaran yang sesungguhnya telah terungkap dengan terang benderang di dalam persidangan yang mulia ini berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah dihadirkan, bahkan yang dihadirkan oleh penuntut umum sendiri. Padahal keadilan harus didasarkan pada kebenaran sesuai dengan kutipan justice will only exist when truth is honored, dan sebaliknya tidak mungkin tercapai keadilan apabila kebenaran tidak dijunjung tinggi. Namun sayangnya melihat surat tuntutan penuntut umum kami tidak melihat adanya penghargaan terhadap kebenaran. Sebelum kami menguraikan secara detail pada bagian-bagian selanjutnya dari nota pembelaan ini, izinkan kami di awal nota pembelaan ini untuk menguraikan sebagian dari kebenaran yang tidak terbantahkan terkait diri terdakwa dalam perkara Akuo yang diperoleh berdasarkan fakta persidangan namun diabaikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya, yaitu sebagai berikut. 1. Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia nomor PE03 tanggal 6 April 2023. Selanjutnya disebut laporan hasil audit BPKP sebagaimana diterangkan oleh auditor BPKP yang dihadirkan sendiri dalam persidangan oleh penuntut umum sebagai ahli, yaitu Dedi Nurmawan Susilo, telah menyatakan bahwa tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa dalam pengadaan base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada tahun anggaran 2021, sehingga seharusnya tidak ada alasan lagi bagi penuntut umum untuk tetap mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pengadaan BTS 4G. 2. Pengadaan BTS 4G di wilayah 3T merupakan pelaksanaan dari perintah Presiden RI yang diperintahkan oleh Presiden kepada terdakwa selaku Menteri Komunikasi dan Informatika dalam rapat terbatas yang tadi sudah disampaikan dalam pledoi pribadi terdakwa, sehingga tidak tepat, tidak beralasan dan mengada-ada dakwaan penuntut umum yang menyatakan pengadaan BTS 4G adalah untuk kepentingan pribadi terdakwa. 3. Usulan pengadaan BTS 4G dengan skema CAPEX belanja modal merupakan usulan yang disusun oleh BLU Bakti dan disampaikan oleh saksi anak Ahmad Latif selaku Direktur Utama BLU Bakti dalam rapat Eselon 1 Kementerian Komunikasi dan Informatika dan disetujui oleh seluruh peserta rapat secara kolektif kolegial, sehingga
tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada. Dakwaan penuntut umum menyatakan bahwa pengadaan BTS dengan skema CAPEX adalah berdasarkan arahan dari terdakwa selaku menteri. 4. Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi dan tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pengadaan BTS 4G, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan pemenang lelang atau penyedia, sebagaimana fakta persidangan dan laporan hasil audit BPKP dari jaksa penuntut umum, sehingga tidak beralasan, tidak berdasar, dan mengada-ada dakwaan penuntut umum yang turut mempersalahkan terdakwa ikut terlibat dalam perbuatan melawan hukum, memperkaya orang lain atau korporasi. Berdasarkan uraian di atas, meskipun terbukti dengan terang benderang dalam persidangan bahwa tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa selaku menteri atau pengguna anggaran dalam proses pengadaan BTS 4G, baik dari sisi kebijakan, pelaksanaan maupun pengawasan, namun penuntut umum tetap mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, dengan segala hormat kepada saudara penuntut umum, kami dengan tegas menyatakan bahwa surat penuntut umum sama sekali tidak mewujudkan keadilan, karena tidak didasarkan pada kebenaran yang terungkap di dalam persidangan, di mana kebenaran tersebut telah didengar dan disaksikan oleh seluruh masyarakat, secara live, bahkan dapat kita dengar kembali, dapat kita putar kembali melalui media sosial YouTube. Majelis Hakim yang mulia, saat ini apabila kami kembali melihat ke belakang, sebenarnya kami tidak kaget dengan tindakan penuntut umum yang mengabaikan kebenaran dalam menyusun surat tuntutannya, karena memang sejak awal kami berpendapat perkara terhadap terdakwa ini adalah perkara yang sangat dipaksakan, sehingga meskipun miris untuk mengatakannya, tidak mungkin penuntut umum dapat mempertahankan dakwaannya apabila penuntut umum mengacu pada kebenaran yang didasarkan pada fakta persidangan dan hukum. Salah satu buktinya adalah melalui proses persidangan yang telah kita dengar bersama dan bahkan saat ini masih terekam dalam media sosial YouTube, akhirnya kami mengetahui bahwa laporan hasil audit BPKP yang diuraikan oleh ahli yang dihadirkan penuntut umum, yaitu ahli Dedi Nurmawan Susilo, ahli BPKP, menyimpulkan bahwa tidak ditemukan penyimpangan atau pelanggaran oleh pengguna anggaran atau menteri dalam pengadaan BTS 4G. Atas dasar hasil audit perhitungan kerugian negara BPKP tersebut, maka yang menjadi pertanyaan kami, apa dasar penyidik mentersangkakan terdakwa? Padahal unsur pokok pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berupa kerugian keuangan negara disyaratkan harus disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, dalam kurung kesalahan atau penyimpangan si pelaku. Dan sejak awal penyidik sudah mengetahui isi hasil audit perhitungan kerugian negara tersebut, yang artinya sejak awal penyidik sudah mengetahui bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam pengadaan BTS 4G. Kejanggalan dalam proses penetapan tersangka tersebutlah yang membuat kami sampai pada kesimpulan bahwa proses hukum yang dijalani oleh terdakwa saat ini sangat dipaksakan karena bertentangan dengan kaedah hukum yang berlaku, terkesan terburu-buru dan seolah-olah mengakomodir keinginan pihak tertentu, entah karena motif politik ataupun motif lainnya yang tidak akan kami simpulkan dalam nota pembelaan ini. Biarkan masyarakat yang setia menyaksikan jalan persidangan ini menyimpulkannya. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, kami memohon maaf apabila kata-kata kami yang kami sampaikan di dalam nota pembelaan ini terasa kurang enak didengar. Namun hal ini harus kami lakukan karena dalam berkata-kata atau dalam menyampaikan sesuatu harus didasarkan pada kejujuran. Apa yang kita katakan adalah apa yang kita rasakan, yang kita ketahui, dan memang hendak kita katakan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Tidak ada kepura-puraan walaupun penyampaiannya tetap kami batasi etika. Di luar itu semua, meskipun penuntut umum dalam dakwaannya menurut hemat kami tidak menggunakan kebenaran, namun karena kebenaran itu sudah terungkap dengan jelas dalam persidangan, kami yakin bahwa kami dapat menggunakan kebenaran itu untuk tercapainya keadilan bagi terdakwa Johnny Gerard Plate. Sidang yang mulia, sebelum kami melanjutkan pembahasan dalam nota pembelaan ini, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Majelis Hakim yang terhormat. Kami tetap memiliki keyakinan penuh pada integritas dan komitmen Majelis Hakim yang kami yakini dalam memeriksa perkara ini telah bertindak dengan teliti dan bijaksana dan tidak akan pernah terpengaruh pada tekanan atau hal-hal lain di luar hukum. Sejak dari awal pemeriksaan perkara hingga saat pembacaan nota pembelaan ini.
Dilanjutkan dengan analisa fakta, Yang Mulia. Ya. Kami lanjutkan halaman 330, Yang Mulia. Romawi 3, analisa fakta. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, baik berupa keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli maupun keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dengan uraian sebagai berikut. A. Fakta hukum mengenai kebijakan pengadaan BTS 4G dan penganggarannya. Fakta pertama, pengadaan BTS 4G pada tahun anggaran 2021 sampai 2022 merupakan pelaksanaan perintah Presiden Republik Indonesia dalam rangka percepatan transformasi digital, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yaitu Muhammad Feryandi Mirza, Arifin Saleh Lubis, Indra Apriyadi, Dodi Setiadi, Bambang Nugroho, Niken Widyastuti, Anang Ahmad Latif, dan keterangan terdakwa Joni Gerard Plate yang keterangannya saling berkesesuaian, telah terdapat fakta hukum yang membuktikan bahwa pengadaan BTS 4G pada tahun anggaran 2021-2022 merupakan pelanggaran dari merupakan pelaksanaan dari perintah Presiden dalam rangka percepatan transformasi digital dengan uraian sebagai berikut. 1.1 bahwa perintah Presiden Republik Indonesia untuk melakukan percepatan transformasi digital yang kemudian menjadi alasan dan dasar hukum BLU Bakti merupakan pengadaan BTS 4G pada tahun anggaran 2021-2022 pertama kali disampaikan oleh Presiden kepada terdakwa selaku Menkominfo dalam rapat terbatas Kabinet tentang peta jalan pendidikan tahun 2020 sampai 2035 yang sebagaimana termuat dalam risalah rapat terbatas dalam nomor R0108 tahun 2020. Selanjutnya kami anggap dibacakan. 1.2 menindaklanjuti arahan Presiden tersebut di atas, Kominfo menindaklanjuti dengan 1. Melakukan rapat secara online mengenai evaluasi coverage dan quality service layanan telekomunikasi serta nasional pada tanggal 9 Juni 2020 yang dihadiri antara lain Direktur BLU Bakti Anang Ahmad Latif, Dirjen PPI Kominfo Indra Apriyadi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan perwakilan operator telekomunikasi antara lain Telkomsel, XL, Indosat, Hutchinson 3 Indonesia, Telkom, Sampurna Telekomunikasi Indonesia, Icon Plus Smartfren, dan Moratel. Dalam rapat tersebut, Dirjen PPI Kominfo memaparkan data cakupan sinyal di wilayah Indonesia, termasuk data desa 3T yang tidak tercover layanan 4G sebanyak 9.113 desa. Yang kemudian pada hari yang sama, data coverage tersebut diserahkan oleh saksi Indra Apriyadi kepada BLU Bakti secara informal. Kemudian mengadakan rapat pimpinan Eselon 1 Kominfo pada tanggal 13 Juni 2020 yang dipimpin oleh terdakwa selaku Menkominfo secara online dengan agenda pembahasan transformasi digital guna penyusunan laporan rencana digitalisasi yang akan dilaporkan kepada Presiden dengan materi rapat antara lain adalah A. Pemaparan Dirjen PPI Kominfo mengenai rincian data 9.113 desa 3T yang belum tercover layanan 4G adalah sebagai berikut. 1096 desa sudah ada layanan telekomunikasi namun belum 100%. 113 desa yang sudah ada site sinyal 2G dan 3G dan perlu ditingkatkan menjadi 4G. 7.904 desa sama sekali tidak ada layanan telekomunikasi 4G maupun site BTS atau kita sering sebut dengan blank spot. B. Pemaparan Dirut Bakti
mengenai usulan kebutuhan anggaran penyedia BTS 4G pada 7.904 desa 3T blank spot dengan menggunakan skema CAPEX (Capital Expenditure), di mana menurut pemaparan saksi Anang Ahmad Latif menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran seluruhnya adalah 0,47 triliun ditambah 8,65 triliun ditambah 10,4 triliun dengan total 19,5 triliun dan 150 juta US dollar dibiayai oleh kami ulangi 158 juta US dollar dibiayai operator dan 15% operating expenditure atau sering kita dengar dengan sebutan OPEX. Dengan mengacu pada hasil Rapim Eselon 1 Kominfo di atas, selanjutnya di tanggal yang sama pada tanggal 13 Juni 2020, terdakwa mengirimkan surat rahasia kepada Menteri Sekretaris Kabinet nomor R362 tahun 2020 perihal penyampaian perencanaan digitalisasi nasional yang diantaranya berisi data wilayah layanan internet sebagai berikut. Dari 83.218 desa kelurahan, 70.670 desa kelurahan sudah tersedia layanan internet melalui seluler 4G dan masih tersisa 12.548 desa yang di dalamnya terdapat 9.113 desa wilayah 3T dan 3.435 desa non 3T yang sama sekali belum tersedia koneksi internet. Kemudian bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 kembali diadakan rapat internal kabinet tentang penajaman program di bidang pangan, kawasan industri dan ICT yang tercatat dalam risalah rapat kabinet nomor R0139 tahun 2020. Isi rapatnya kami anggap dibacakan. 1.4 menindaklanjuti arahan Presiden dalam rapat internal kabinet tanggal 29 Juli 2020. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2020, Menkominfo mengirimkan surat rahasia kepada Presiden dengan nomor R506 tahun 2020 perihal laporan percepatan transformasi digital yang pada pokoknya memohon arahan lebih lanjut dari Presiden terkait rencana percepatan transformasi digital tahun 2021 yang membutuhkan anggaran sebesar 25 triliun 26 miliar 951 juta 460 ribu rupiah, termasuk kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur BTS di sebanyak 5.806 lokasi dengan anggaran sebesar 12 triliun 510 miliar 780 juta 860 ribu 300 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Pembangunan BTS sebanyak 4.200 yang terdiri dari microwave dan fiber optik, sebanyak 4.000 BTS menggunakan microwave dan 200 BTS menggunakan fiber optik. Operasional dan pemeliharaan BTS yang sudah dibangun sebanyak 1.606 BTS. 1.5 pada tanggal 3 Agustus 2020 diadakan rapat terbatas kabinet tentang perencanaan transformasi digital yang termuat dalam risalah rapat nomor R0140 tahun 2020 dan sesuai dengan arahan butir 1 Presiden yang menegaskan agar pembangunan BTS di 9.113 desa dengan 1 BTS per 1 desa menjadi prioritas yang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga tahun 2022. Pada tanggal 8 September 2020 terbit Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 yang menetapkan pengembangan infrastruktur pita lebar dengan indikator jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G dengan target 4.200 pada tahun 2021 sebagai proyek prioritas. 1.7
berdasarkan keseluruhan rangkaian proses di atas, maka jelas, tegas, dan tidak terbantahkan bahwa pengadaan BTS 4G pada tahun 2021 dan 2022 oleh BLU Bakti, khususnya pengadaan BTS 4G dengan target pembangunan di 4.200 lokasi, merupakan pelaksanaan dari perintah Presiden RI dalam rangka percepatan transformasi digital. Fakta yang kedua, pengadaan BTS 4G dengan target 4.200 lokasi pada tahun anggaran 2021 merupakan pelaksanaan proyek prioritas nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021, bahwa sebagaimana telah kami uraikan pada angka 1.6 di atas, Perpres Nomor 86 Tahun 2020 telah menetapkan pembangunan BTS 4G di daerah 3T dengan target lokasi 4.200 desa sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah tahun 2021, bahkan sebagai proyek prioritas nasional. Dengan ditetapkannya pembangunan 4.200 BTS 4G sebagai bagian dari RKP tahun 2021, maka Kominfo sebagai instansi pelaksanaan program wajib untuk mengimplementasikan secara maksimal dan wajib menggunakan RKP tersebut sebagai acuan penyusunan dan pembahasan RKAK dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang APBN. 2.3 bahwa fakta hukum di atas diperoleh dari keterangan saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, yaitu A. Saksi Arifin Saleh Lubis, kemudian saksi Mira Taiba, saksi maksud kami ahli Siswo Sujanto, keterangan terdakwa Joni Gerard Plate. Faktanya ialah mengacu pada pasal 6 ayat 2 Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024, maka target yang diatur dalam RPJMN bersifat indikatif. Mengingat dalam ketentuan tersebut diatur bahwa perubahan target dan anggaran dalam RPJMN dapat dilakukan dan diputuskan melalui sidang kabinet. B. Fakta hal tersebut juga ditegaskan oleh ahli Dian Puji Simatupang. Maka di muka persidangan yang menyatakan bahwa menurut ahli, arahan Presiden dalam suatu rapat terbatas dapat dijadikan dasar bagi kementerian lembaga untuk menyesuaikan program dan kebutuhan anggaran, karena berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan penjelasan pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa Presiden sebagai pengelola keuangan negara dapat menetapkan keputusan atau kebijakan teknis tertentu yang berkaitan pengelolaan APBN dalam suatu sidang kabinet. Selain itu, dalam pasal 6 ayat 2 Perpres nomor 18 tahun 2020 diatur bahwa perubahan target dan anggaran dalam RPJMN dapat disampaikan Menteri kepada Presiden dalam sidang kabinet untuk diputuskan dalam sidang kabinet. Hasil sidang kabinet tersebut merupakan dasar hukum yang sama dalam pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan juga pembiayaan. 2.5. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan tegas telah terbukti bahwa pengadaan BTS 4G khususnya pengadaan pada tahun anggaran 2021 dengan target 4.200 lokasi di desa 3T adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Fakta ketiga, pengadaan BTS 4G merupakan program lanjutan atau continuity program dari program Merdeka Sinyal yang telah direncanakan BLU Bakti dan Kominfo sejak tahun 2019. Fakta ini kami anggap dibacakan. Fakta keempat, penetapan jumlah target lokasi pembangunan dan kebutuhan anggaran pengadaan BTS 4G merupakan usulan BLU Bakti tanpa ada intervensi dari terdakwa.
Penjelasannya 4.1 bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa usulan target pembangunan BTS sebanyak 7.904 site dalam waktu 2 tahun anggaran, kebutuhan anggaran dan pembagian pekerjaan pengadaan menjadi 5 paket merupakan usulan dari BLU tanpa adanya intervensi dari terdakwa selaku pengguna anggaran. 4.2 berdasarkan persesuaian keterangan antara para saksi, yaitu saksi Muhammad Feryandi Mirza, Indra Apriandi, Arifin Saleh Lubis, dan Anang Ahmad Latif terkait dengan penyusunan target dan kebutuhan anggaran pengadaan BTS 4G yang dilakukan oleh BLU Bakti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa penentuan jumlah 7.904 lokasi didasarkan pada data desa blank spot yang disusun oleh Dirjen PPI dan diserahkan secara informal kepada saksi Anang Ahmad Latif pada tanggal 9 Juni tahun 2020 dan kepada saksi Muhammad Feryandi Mirza pada tanggal 3 Juli 2020 dan secara formal diserahkan kepada BLU Bakti melalui nota dinas Dijen PPI nomor 3682 tanggal 21 Desember 2020. Bahwa perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan oleh Direktorat Infrastruktur BLU Bakti selaku pemilik program. Kemudian, sebagaimana telah kami uraikan di atas, usulan mengenai jumlah lokasi dan kebutuhan anggaran pengadaan BTS 4G dipaparkan oleh Dirut Bakti dalam Rapim tanggal 13 Juni 2020 yang dihadiri oleh seluruh eselon 1 Kominfo dan kemudian disetujui secara kolektif kolegial oleh peserta rapat. Dalam rapat tersebut, sebagaimana diterangkan oleh saksi Arifin Saleh Lubis dan saksi Niken Widyastuti, terdakwa tidak ada memberikan arahan khusus dan tidak pernah melakukan intervensi atas usulan jumlah BTS, skema belanja maupun nilai anggaran yang dipaparkan oleh Dirut Bakti, melainkan sekedar meminta agar seluruh program satker dibuat satu lembar untuk disampaikan kepada Presiden. Bahwa pembagian pekerjaan pengadaan BTS 4G ke dalam 5 paket diinisiasi oleh Anang Ahmad Latif dan diputuskan bersama antara Anang Ahmad Latif dengan Bambang Nugroho, Muhammad Feryandi Mirza, dan Elvano Hatorangan dengan pertimbangan efektivitas pembangunan sesuai kedekatan geografis lokasi. Bahwa mengenai usulan kebutuhan anggaran pengadaan BTS 4G dalam persidangan telah terbukti bahwa usulan anggaran 7.904 BTS 4G berasal dari BLU Bakti yang dihitung oleh saksi Bambang Nugroho selaku Direktur Infrastruktur BLU Bakti bersama dengan PMO yang dibuktikan melalui keterangan saksi Bambang Nugroho, saksi Niken Widyastuti, Anang Ahmad Latif. 4.4 berdasarkan uraian di atas, maka jelas, tegas, dan tidak terbantahkan bahwa penentuan target yang penghitungan kebutuhan anggaran pengadaan BTS 4G dilakukan oleh BLU Bakti tanpa adanya intervensi sama sekali dari terdakwa. Fakta kelima, pengadaan BTS 4G dengan skema Capital Expenditure atau CAPEX merupakan usulan dari BLU Bakti yang dilakukan dalam rangka penambahan aset negara. Penjelasannya, berdasarkan keterangan yang saling berkesesuaian antara Muhammad Feryandi Mirza, Arifin Saleh Lubis, Indra Apriadi, Dodi Setiadi, Bambang Nugroho, dan Anang Ahmad Latif terbukti bahwa pengadaan BTS 4G dengan skema belanja CAPEX merupakan usulan BLU Bakti yang disampaikan dalam Rapim 13 Juni 2020 dan disetujui secara kolektif kolegial oleh seluruh peserta rapat dengan pertimbangan agar BTS 4G yang terbangun tercatat sebagai aset negara dan kemudian setelah beroperasi akan disewakan kepada operator seluler sehingga BLU Bakti kembali memperoleh pendapatan dari biaya sewa operator seluler tersebut. Selain itu, berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa skema belanja CAPEX merupakan opsi terbaik untuk pengadaan 7.904 BTS 4G tahun 2021 sampai dengan 2022 yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. A. Berdasarkan keterangan saksi Bambang Nugroho, jumlah dana PNBP Universal Service Obligation atau USO sangat terbatas, yaitu sekitar 3 triliun dan dana PNBP USO tersebut masih akan didistribusikan untuk melaksanakan program-program BLU Bakti lainnya. Oleh karenanya,
PNBP USO tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan 7.904 BTS. B. Berdasarkan keterangan saksi Guntoro Priyudi, mengacu pada pengalaman BLU Bakti, jumlah rata-rata pembangunan BTS 2G, 3G, dan 4G dengan skema OPEX ialah sebanyak 150 sampai 550 BTS per tahun. Artinya, apabila tetap menggunakan dana PNBP USO dengan skema OPEX, maka target 7.904 BTS 4G baru dapat diselesaikan paling cepat 15 tahun. Dengan demikian, skema OPEX tidak dapat mewujudkan arahan Presiden untuk menyelesaikan pembangunan dalam waktu 2 tahun. C. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ferendi Mirza dan Arifin Saleh Lubis, untuk jangka panjang skema belanja CAPEX akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan skema OPEX. D. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Nugroho, jika pengadaan BTS 4G dilakukan dengan skema OPEX, maka yang mana biaya pembangunan menggunakan dana penyedia sendiri, maka perlu dibentuk kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU. Hal ini mengingat anggaran pengadaan 7.904 BTS cukup besar sehingga membutuhkan penjaminan pemerintah. Sedangkan pada faktanya saat itu sedang dalam situasi COVID-19, sedang KPBU akan membutuhkan persiapan yang cukup panjang dan cukup sulit. Dengan demikian, opsi skema OPEX tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun BTS sesegera mungkin. 5.3 bahwa selain merupakan opsi yang terbaik berdasarkan penilaian BLU Bakti, pemilihan skema CAPEX dalam pengadaan BTS 4G oleh BLU Bakti juga disesuaikan dengan arahan Presiden yang disampaikan dalam rapat Kabinet tentang percepatan transformasi digital pada Senin tanggal 3 Agustus 2020 yang menekankan masukan dari Menteri Keuangan untuk menggunakan skema CAPEX atas belanja pada bidang ICT agar anggaran yang menjadi barang dan terlihat hasilnya. Sebagaimana tercatat dalam risalah rapat Kabinet nomor R0140 tahun 2020 yang isinya kami anggap dibacakan. 5.4 bahwa dalam persidangan saksi Arifin Saleh Lubis selaku Kepala Biro Perencanaan Kominfo juga telah menegaskan bahwa opsi skema belanja CAPEX untuk pengadaan BTS 4G telah dibahas dan disetujui dalam trilateral meeting dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti bahwa pemilihan skema belanja CAPEX untuk pengadaan BTS 4G adalah berdasarkan arahan Presiden sesuai dengan masukan Kementerian Keuangan, telah melalui penelitian dan pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari siklus anggaran, sehingga merupakan suatu tindakan yang sah dan sesuai dengan hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Fakta ke-6. Penentuan 7.904 lokasi desa blank spot oleh Dirjen PPI Kominfo dilakukan berdasarkan standar kaidah pengolahan data yang baku dan yang sudah berlaku dan ditetapkan oleh Kominfo sejak tahun 2017. Penjelasannya 6.1. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti data 7.904 desa blank spot yang diserahkan oleh Dirjen PPI Kominfo kepada BLU Bakti merupakan data yang diperoleh berdasarkan kaidah pengolahan data yang sudah baku, yang sudah berlaku dan diterapkan oleh Kominfo sejak tahun 2017. Sebagaimana fakta hukum sebagai berikut. A. Berdasarkan keterangan saksi Indra Apriyadi, tim monitoring Dirjen PPI telah melakukan pemetaan sebaran infrastruktur telekomunikasi Indonesia sejak kuartal kedua tahun 2017 sampai saat ini. B. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Apriyadi, data yang diolah oleh tim monitoring Dirjen PPI Kominfo diperoleh dari pihak atau instansi-instansi yang memiliki kapasitas dan berwenang untuk mengeluarkannya sehingga harus dianggap sebagai data yang valid sebagai berikut. 1. Data site BTS dan coverage prediction diperoleh dari data operator seluler per kuartal ketiga tahun 2019. Kedua,
Data area pemukiman diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional dan Badan Informasi Geospasial. Dan yang ketiga, data spasial batas wilayah administrasi desa diperoleh dari Ditjen Disdukcapil Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial. 6.2 bahwa analisa data dengan metode desktop analysis yang digunakan oleh Dirjen PPI Kominfo juga digunakan oleh ahli lingkungan yang dihadirkan penuntut umum, yaitu Profesor Dr. Insinyur Bambang Heru Suharjo, yang dalam persidangan dengan tegas mengakui bahwa ahli juga menggunakan metode analisa data desktop analysis dan ahli hanya menggunakan survei pada beberapa site saja. 6.3 berdasarkan fakta persidangan di atas, maka telah terbukti bahwa data 7.904 lokasi yang menjadi target pembangunan BTS 4G yang diusulkan oleh BLU Bakti merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena diperoleh berdasarkan kaidah pengolahan baku. Fakta ke-7. Target pembangunan 7.904 BTS dalam 2 tahun anggaran yang diusulkan dan kemudian ditetapkan oleh BLU Bakti merupakan target yang terukur. Penjelasannya, 7.1 bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Feryandi Mirza, Bambang Nugroho, Guntoro Prayudi, terbukti sebelum pelaksanaan lelang BLU Bakti telah melakukan market sounding atau sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang merupakan kegiatan request for information atau RFI terhadap 131 perusahaan guna melihat kesanggupan perusahaan telekomunikasi dalam melaksanakan rencana penyediaan 7.904 BTS 4G pada tahun 2021 sampai 2024. Hasilnya, sebanyak 16 perusahaan menyatakan berminat dan bisa melaksanakan pembangunan 7.904 dengan catatan terkait SDM. 7.2 bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Apriyadi merujuk data pembangunan BTS oleh operator seluler tahun 2015 sampai tahun 2021 yang dimiliki oleh Dirjen PPI Kominfo, terbukti bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini operator seluler mampu membangun lebih dari 4.200 BTS per tahun dengan data-data yang kami anggap dibacakan. Selain itu, sebagaimana telah kami sampaikan di atas, dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menkominfo pada tanggal 22 Juli 2019, Menkominfo sebelum terdakwa yaitu Bapak Rudiantara melalui program Indonesia Merdeka Sinyal tahun 2020 telah menargetkan BLU Bakti untuk dapat melakukan pembangunan 4.000 BTS di tahun 2020. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dan harus dianggap bahwa perencanaan pembangunan 7.904 BTS dalam 2 tahun anggaran yaitu tahun 2021-2022 yang diusulkan oleh BLU Bakti merupakan target yang terukur. Fakta ke-9, proses penganggaran pengadaan BTS 4G telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan dan diputuskan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Penjelasannya, bahwa dalam persidangan saksi Bambang Nugroho, saksi Elvano Hatorangan, saksi Niken Widyastuti dan saksi Anang Ahmad Latif serta ahli Siswo Suyanto dan ahli Dian Puji Simatupang menerangkan bahwa pada prinsipnya dan memang pada faktanya demikian, perencanaan anggaran seluruh program Kominfo disusun dan diusulkan oleh masing-masing satuan kerja, bukan disusun oleh menteri selaku pimpinan kementerian. Inkasu, kebutuhan anggaran pengadaan BTS 4G tahun anggaran 2021-2022 merupakan usulan Satker non-eselon BLU Bakti. Selanjutnya, rencana kerja seluruh Satker diajukan kepada Biro Perencanaan Kominfo untuk ditelaah dalam trilateral meeting antara Kominfo, Bappenas, dan Kementerian Keuangan hingga akhirnya ditetapkan sebagai bagian rencana kerja pemerintah atau RKP sebagai dasar Kominfo untuk RKAL dan yang menjadi pedoman bagi pemerintah bersama DPR untuk menyusun rancangan undang-undang APBN sampai akhirnya disahkan menjadi undang-undang APBN.
bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti terbitnya pagu anggaran Capex BTS 4G tahun anggaran 2021 sebesar 10.391.926.926.000 rupiah yang terdiri dari dua sumber anggaran yaitu rupiah murni sebesar 6.298.470.000 rupiah dan PNBP Kominfo sebesar 4.751.093.456.000 rupiah. Seluruhnya telah berpedoman pada siklus penganggaran dengan proses sebagai berikut. 1. Mengenai penerbitan alokasi pagu 2021 yang bersumber dari rupiah murni. Pada tanggal 8 Mei terbit surat bersama nomor S376 tahun 2020 dan B310 tahun 2020 tentang pagu indikatif tahun anggaran 2021 sebesar 5.744.445.950.000 rupiah yang di dalam lampiran 3B termasuk anggaran pengadaan 5.052 tower BTS sebesar 1 triliun. Bahwa pasca terbitnya pagu indikatif dilakukan berbagai rapat kabinet dan Presiden Menteri memberikan arahan kepada Menkominfo untuk melakukan percepatan transformasi digital dan menyampaikan adanya penambahan ruang fiskal sebesar 131 triliun yang dikunci pemakaiannya untuk 3 hal termasuk untuk bidang Information and Communication Technology atau ICT sehingga pada akhirnya BLU Bakti menyusun rencana pembangunan BTS 4G pada daerah 3T sebanyak 7.904 site yang akan dimulai dengan pembangunan tahap 1 sebanyak 4.200 site. Dikarenakan pagu indikatif tahun anggaran 2021 belum mampu menampung seluruh komponen pekerjaan dan anggaran percepatan digitalisasi nasional, maka pada tanggal 17 Juni 2020 Menkominfo secara ex officio mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dengan nomor S379 tahun 2020 perihal usulan tambahan anggaran Kominfo tahun anggaran 2021 untuk mendukung transformasi digital dan digitalisasi layanan publik yang pada pokoknya berisi kekurangan anggaran sebesar 16,8 triliun sehingga usulan anggaran yang dibutuhkan sebesar 22,5 triliun. Pada tanggal 19 Juni tahun 2020 Dirut BLU Bakti mengirimkan TOR dan RAB usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2020 dan inisiatif baru tahun anggaran 2021 kepada Setjen melalui nota dinas nomor 119 tahun 2020 yang juga diupload pada aplikasi Krisna. Pada tanggal 22 Juni 2020 diadakan Raker Komisi 1 DPR RI dengan Kominfo dengan kesimpulan antara lain 1. Komisi 1 DPR RI telah menerima penjelasan dari Kominfo terkait pagu indikatif sebesar 5,7 triliun. 2. Komisi 1 DPR RI menyetujui percepatan digitalisasi nasional di mana Kominfo memerlukan tambahan anggaran sebesar 16,8 triliun sehingga total alokasi pagu anggaran Kominfo yang diusulkan sebesar 22,5 triliun. Tanggal 29 Juni 2020, Sekretaris Kabinet mengirimkan surat kepada Kepala Bappenas dengan nomor B194 tahun 2020 perihal perencanaan digitalisasi nasional dengan kutipan perencanaan digitalisasi nasional telah sesuai dengan arahan Presiden terkait kebijakan lainnya yaitu Satu Data Indonesia, kebijakan Satu Peta dan Peta Jalan Pendidikan tahun 2020 sampai 2035. Program-program yang akan dilaksanakan antara lain infrastruktur telekomunikasi, penataan frekuensi radio, pusat data nasional, perkembangan SDM, talenta digital, kebutuhan legislasi primer, serta studi dan kajian transformasi digital. Sehubungan dengan hal tersebut mengingat perencanaan digitalisasi nasional terkait perencanaan pembangunan dan rencana pembangunan APBN yang merupakan lingkup tugas dan kewenangan Menteri,
kiranya Menteri dapat mengkaji dan menindaklanjuti perencanaan digitalisasi nasional tersebut, dimaksud dengan dan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta melaporkan perkembangan hal tersebut kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2020 dilakukan trilateral meeting kedua pagu indikatif tahun anggaran 2021 antara Kominfo, Bappenas, dan Kemenkeu. Dalam trilateral meeting, Bappenas menyetujui terkait percepatan infrastruktur digital seperti penyediaan BTS last mile dan dapat diusulkan untuk masuk ke dalam pagu tahun anggaran 2021. Bahwa usulan tambahan anggaran tahun 2021 dari Menkominfo kepada Menteri Keuangan diajukan melalui surat sebagai berikut. A. Surat Menkominfo nomor S435 tahun tanggal 6 Juli 2020 tentang usulan tambahan anggaran tahun 2021 sebesar 25 triliun. B. Surat Menkominfo nomor S482 tanggal 21 Juli 2020 tentang usulan kenaikan sebagian dana PNBP Kominfo. Pada tanggal 2 Agustus 2020 terbit surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas nomor S692 dan B636 perihal pagu anggaran kementerian lembaga yang mana pagu Kementerian Kominfo 2021 mendapatkan tambahan sebesar 11,2 triliun yang bersumber dari rupiah murni sehingga pagu total Kementerian Kominfo menjadi 16,9 triliun. Pada tanggal 7 Agustus 2020, Sekretaris Jenderal Kominfo menyampaikan nota dinas nomor 896 kepada Eselon 1 Kominfo tentang penyampaian pagu anggaran tahun 2021 termasuk pagu BLU Bakti sebesar 10,8 triliun yang terdiri dari rupiah murni sebesar 7,5 triliun dan PNBP BLU sebesar 3,3 triliun. Atas dasar tersebut BLU Bakti melakukan exercise mandiri dan melakukan penyusunan renja dan RKAL melalui aplikasi Krisna dan Sakti dengan target BTS 2.417 lokasi dengan anggaran 6,8 triliun sesuai dengan KAK dan RAB. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020 dilakukan trilateral meeting antara Kominfo, Bappenas, dan Kementerian Keuangan dalam rangka penelaahan rencana renja tahun 2021. Pada tanggal 23 September diadakan Raker Komisi 1 DPR RI dengan Menkominfo tentang pagu anggaran tahun anggaran 2021 dengan kesimpulan antara lain menyetujui pagu Kementerian Kominfo tahun anggaran 2021 sebesar 16,9 triliun. Tanggal 2 Oktober tahun 2020, Menteri Keuangan menerbitkan surat nomor S903 perihal penyampaian alokasi anggaran tahun anggaran 2021 dengan melakukan pemutakhiran rencana kerja dan anggaran terkait ketersediaan anggaran berdasarkan hasil sidang paripurna DPR RI tentang pembicaraan pendahuluan rencana APBN senilai 16,9 triliun. Melakukan pemutakhiran renja dan RKAL melalui aplikasi Krisna dan Sakti untuk BTS sebesar 6,8 triliun dengan target 2.417 lokasi. Kemudian pada tanggal 23 November 2020 terbit DIPA Induk Bakti dari Kementerian Keuangan dengan nomor SP DIPA 059 senilai 10 triliun yang digunakan sebagai dasar penganggaran bakti untuk melaksanakan program termasuk program pembangunan BTS 4G di 2.417 sites dan OPEX 1.682 sites dengan anggaran 6,8 triliun yang kemudian dalam pelaksanaan DIPA awal tahun 2021 tersebut dilakukan revisi sebanyak 3 kali. Kemudian tentang proses penganggaran pada tahun berjalan 2021 menggunakan PNBP Kominfo.
proses ini kami anggap dibacakan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arifin Saleh Lubis dalam proses pengusulan anggaran pengadaan BTS 4G tersebut tidak ada cacatan dan tidak ada penolakan dan tidak ada blokir dari Kementerian Keuangan maupun Bappenas. Oleh karenanya terbukti pengusulan anggaran pengadaan BTS 4G telah sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Sebagaimana pendapat ahli Siswo Suyanto yang mengatakan bahwa apabila dalam pengusulan anggaran tidak ada blokir dari Kementerian Keuangan, maka artinya semua syarat pengajuan anggaran terpenuhi sesuai Undang-Undang Keuangan Negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka adalah jelas, tegas, dan tidak terbantahkan bahwa proses penganggaran pengadaan BTS 4G telah dilakukan sesuai dengan siklus anggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bukan hanya melibatkan internal Kominfo, namun juga Bappenas, Kementerian Keuangan, dan DPR RI sebagai lembaga legislatif. Fakta ke-9, dokumen perencanaan atau RKA pengadaan BTS 4G yang disusun oleh BLU Bakti telah melalui proses penelitian secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya, bahwa berdasarkan pendapat ahli Siswo Suyanto dan Dian Puji Simatupang yang sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara, lembaga, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran, terbukti bahwa proses penyusunan dan penelitian dokumen RKAK dilakukan secara berjenjang. Dengan penjelasan sebagai berikut, RKA disusun secara berjenjang pada level kegiatan dan program yang terdiri atas rencana kerja dan anggaran masing-masing satuan kerja kementerian. B. RKA diteliti oleh Sekretariat Jenderal CQ Biro Perencanaan Kementerian dalam rangka melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diprasyaratkan dalam pembuatan RKA dan melakukan verifikasi serta kepatuhan dan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. C. Hasil penelitian RKA disampaikan kepada aparat pengawas intern pemerintah kementerian untuk direview dan apabila diperlukan akan dilakukan penyesuaian atau perbaikan oleh eselon 1 yang memiliki anggaran dan sebagai penanggung jawab program. Bahwa dengan adanya pembagian tupoksi tersebut, ahli Dian Puji Simatupang menegaskan tidak ada kewajiban menteri selaku pengguna anggaran untuk ikut terlibat dalam teknis penyusunan RKAK, apalagi untuk meneliti kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam penyusunan RKAK. Hal ini mengingat pasal 13 PMK nomor 208 tahun 2019 dengan tegas mengatur peran menteri terbatas pada penghimpun dan menandatangani RKAK yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut. RKAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dihimpun dan ditandatangani oleh menteri atau pimpinan lembaga atau pengguna anggaran. Bahwa faktanya berdasarkan keterangan ahli Arifin Saleh Lubis dan Dodi Setiadi, dokumen perencanaan program pengadaan BTS 4G yang disusun oleh BLU Bakti telah melalui penelitian oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kominfo yang hasilnya diserahkan langsung kepada BLU Bakti sebagai satuan kerja pemilik anggaran dan penanggung jawab program untuk ditindaklanjuti dan tidak pernah dilaporkan kepada terdakwa selaku menteri dan pengguna anggaran. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa pengajuan anggaran pengadaan BTS 4G yang disusun oleh BLU Bakti telah melalui mekanisme penelitian yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tanpa melibatkan terdakwa selaku pengguna anggaran, sehingga kalaupun ada kesalahan dalam penyusunannya, hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa selaku pengguna anggaran yang berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya berkewajiban untuk menghimpun, menandatangani, dan mengirimkan RKA dimaksud kepada Kementerian Keuangan. Fakta ke-10,
surat terdakwa kepada Presiden RI nomor R506 perihal laporan percepatan transformasi digital merupakan laporan dan bukan bagian dari siklus anggaran. Penjelasannya bahwa sesuai dengan bunyi bagian perihal maupun bagian pengantar surat Kominfo R06 tersebut, terbukti bahwa surat tersebut bersifat laporan dan merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam rapat internal kabinet pada tanggal 29 Juli tentang penajaman program di bidang pangan, kawasan industri, dan ICT. Bahwa terbukti berdasarkan keterangan saksi Niken Widyastuti yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa surat Menkominfo nomor 506 tersebut tidak pernah mendapat balasan tertulis dari Presiden, mengingat sifatnya adalah laporan. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti dan tidak terbantahkan surat Menkominfo nomor 506 bukanlah bagian dari siklus penganggaran pengadaan BTS 4G tahun anggaran 2021-2022 sebagaimana ditegaskan oleh ahli keuangan negara yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu ahli Siswo Suyanto, sebagai berikut. Bahwa apabila dalam suatu rapat terbatas kabinet Presiden meminta menteri untuk membuat laporan kebutuhan anggaran dan rencana kerja dan laporan tersebut tidak pernah dijawab secara tertulis oleh Presiden, maka menurut pendapat ahli, laporan dari menteri tersebut bukanlah bagian dari siklus penyusunan anggaran. Adapun terkait materinya, surat Kominfo nomor R506 tidak hanya berisi tentang program dan kebutuhan anggaran pengadaan BTS 4G, melainkan program dan rencana kebutuhan anggaran seluruh Satker Kominfo yang sesuai dengan keterangan ahli Anang Ahmad Latif, keterangan saksi Anang Ahmad Latif dan saksi Dedi Permadi, dan keterangan terdakwa Johnny Gerard Plate. Program dan usulan anggaran yang termuat dalam surat Kominfo nomor 506 tersebut disusun oleh masing-masing Satker, bukan oleh terdakwa, di mana terdakwa sendiri tidak pernah melakukan revisi terhadap substansi program maupun kebutuhan anggaran yang diusulkan oleh masing-masing Satker, melainkan sekedar revisi redaksional atau tata bahasa penulisan surat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum pendapat dakwaan penuntut umum yang mengategorikan surat Kominfo 506 sebagai bagian dari siklus anggaran. Fakta ke-11, tidak ada peran saksi Galumbang Menak Simanjuntak dalam perencanaan pengadaan BTS 4G. Berdasarkan persesuaian keterangan antara saksi Galumbang Menak Simanjuntak, saksi Anang Ahmad Latif, dan saksi terdakwa Johnny Gerard Plate, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa saksi Galumbang Menak Simanjuntak tidak memiliki peran apapun dalam perencanaan pengadaan 7.904 BTS 4G dan tidak ada kesepakatan antara terdakwa dan dengan saksi Galumbang Menak Simanjuntak dalam perencanaan pembangunan 7.904 BTS 4G sebagaimana fakta hukum. Penjelasannya bahwa pertemuan antara saksi Galumbang Menak Simanjuntak, saksi Anang Ahmad Latif, dan terdakwa pada awal tahun 2020 di Grand Hyatt adalah dalam rangka perkenalan dengan pelaku industri telekomunikasi, mengingat saat itu terdakwa baru menjabat sebagai Menkominfo dan saksi Galumbang Menak Simanjuntak merupakan ketua Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Atas pertemuan tersebut, ketiganya dengan tegas mengatakan tidak ada pembahasan mengenai rencana pembangunan BTS 4G, melainkan pembahasan mengenai sektor TIK secara umum. Bahwa dalam pertemuan lainnya, saksi Galumbang Menak Simanjuntak, saksi Anang Ahmad Latif, dan terdakwa di Pondok Indah Golf terdapat diskusi mengenai 12.000 desa blank spot, sebab saat itu di media beredar informasi dari Kementerian Desa bahwa masih ada 12.000 desa yang belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi. Dalam pembahasan informasi 12.000 desa tersebut, tidak terdapat kesepakatan apapun antara terdakwa dengan saksi Galumbang Menak Simanjuntak. Sebaliknya, justru terjadi perbedaan pendapat antara keduanya. Menurut saksi Galumbang Menak Simanjuntak, operator seluler
tidak dapat berpartisipasi membangun BTS pada 12.000 desa blank spot, bukan 7.904. Sedangkan terdakwa menuntut agar pemerataan jaringan telekomunikasi nasional tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi juga merupakan kewajiban dari operator seluler, sebab operator seluler telah lebih dari 10 tahun mendapat lisensi spektrum frekuensi dari Kominfo. Namun kenyataannya masih terdapat 3.435 desa di wilayah kerja operator seluler atau dalam kurung wilayah non 3T yang masih blank spot atau tidak ada sinyal seluler. Bahwa dari diskusi antara terdakwa dengan saksi Galumbang Menak Simanjuntak, terdakwa membuat kebijakan agar perpanjangan spektrum frekuensi operator seluler hanya boleh dilakukan dengan syarat operator seluler bersedia menyediakan pembangunan BTS di wilayah non 3T. Dengan kebijakan tersebut, akhirnya disepakati operator seluler akan menyelesaikan pembangunan 4.346 BTS 4G tersebut di tahun 2021 dan 2022 sebagai prasyarat perpanjangan izin license spektrum frekuensi baik Telkomsel 1.500 BTS, XL Axiata 861 BTS, Indosat Ooredoo Hutchinson 3 1023 BTS dan Smartfren 52 BTS. Fakta tersebut dibuktikan dengan A. Satu bundel surat pernyataan komitmen atau kesediaan penyedia pembangunan infrastruktur jaringan bergerak seluler 4G di desa non 3T yang disampaikan oleh para operator seluler kepada Kominfo. B. Keputusan Menteri Kominfo nomor 620 tahun 2020 tentang perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 800 MHz dan 900 MHz dan 1800 MHz PT Telekomunikasi Seluler tanggal 10 Desember tahun 2020. C. Keputusan Menteri Kominfo nomor 621 tahun 2020 tentang perpanjangan penetapan pita frekuensi radio. D. Keputusan Menteri Kominfo nomor 624 tahun 2020 tentang perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 90 MHz dan 1800 MHz pada PT XL Axiata tanggal 10 Desember 2020. Keputusan Menteri Kominfo dan nomor 625 tahun 2020 tentang perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 80 MHz PT Smartfren Telekom Tbk tanggal 10 Desember tahun 2020. F. Keputusan Menkominfo nomor 431 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Kominfo nomor 621 tahun 2020 tentang perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 90 MHz dan 180 MHz PT Indosat tanggal 5 Oktober 2022. G. Keputusan Menteri Kominfo nomor 432 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Kominfo nomor 624 tahun 2020 tentang perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 90 MHz dan 1800 MHz PT XL Axiata tanggal 5 Oktober 2020. H. Keputusan Menkominfo nomor 433 tahun 2022 tentang perubahan kedua keputusan Menkominfo nomor 625 tahun 2020 tentang perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 80 MHz PT Smartfren Telekom tanggal 5 Oktober 2022. Demikian halnya mengenai PNBP, frekuensi Kominfo yang oleh saksi Galumbang Menak dianggap sudah terlalu tinggi. Faktanya, Kominfo berhasil meningkatkan realisasi penerimaan PNBP frekuensi dari 17,7 triliun di tahun 2019 menjadi 20,9 triliun di tahun 2020 yang sama dengan naik 21% dan 20,4 triliun di tahun 2021, jauh di atas target. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah jelas bahwa tidak ada peran saksi Galumbang Menak
dalam perencanaan maupun penganggaran pengadaan BTS 4G, dan oleh karenanya semua dan setiap dakwaan penuntut umum yang mendakwa adanya keterlibatan saksi Galumbang Menak dalam perencanaan pengadaan BTS 4G haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim. B. Fakta hukum mengenai pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Fakta yang ke-12, terdakwa selaku pengguna anggaran tidak pernah melakukan intervensi dalam proses pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Penjelasannya, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan seluruh pejabat pengadaan BTS 4G, baik saksi Anang Ahmad Latif selaku KPA, saksi Elvano Hatorangan selaku PPK, maupun saksi Puji Lestari selaku PPSM, seluruh saksi yang berasal dari unsur penyedia dan seluruh saksi yang berasal dari unsur pengawas atau PMO, tidak ada satupun saksi yang menerangkan adanya intervensi oleh terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Mulai dari tahap prakualifikasi, lelang, penentuan pemenang lelang, pembuatan dan pelaksanaan kontrak, perpanjangan kontrak, maupun dalam pembayaran penyedia. Fakta tidak adanya intervensi terdakwa ditegaskan oleh ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum yang juga merupakan ketua tim auditor dalam audit perhitungan kerugian negara atau audit PKKN, yaitu ahli Dedi Nurmawan Susilo yang menegaskan bahwa berdasarkan hasil audit PKKN yang dilakukan oleh auditor BPKP tidak ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku pengguna anggaran dalam melaksanakan pengadaan BTS 4G sejak tahap pemilihan penyedia maupun dalam tahap penandatanganan serta pelaksanaan kontrak pengadaan BTS 4G. Oleh karenanya, terbukti bahwa tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan pengadaan BTS 4G, maka sudah seharusnya terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap kesalahan yang ditemukan di dalam pelaksanaan sebagaimana pendapat ahli Siswo Suyanto dan ahli Muzakir di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengguna anggaran tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan KPA dan PPK sepanjang pengguna anggaran tidak melakukan intervensi terhadap kewenangan KPA dan PPK. Fakta ke-13. Terdakwa selaku pengguna anggaran telah menunjuk Direktur Utama BLU Bakti selaku kuasa pengguna anggaran dan oleh karenanya telah terjadi pendelegasian kewenangan sepenuhnya dari terdakwa sebagai pengguna anggaran terkait pengadaan BTS 4G. Penjelasannya, telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dan juga diakui oleh penuntut umum sejak awal dalam surat dakwaannya bahwa untuk melaksanakan pengelolaan anggaran dalam Dipa Kominfo termasuk Dipa pengadaan BTS 4G pada tanggal 30 Desember 2020, terdakwa selaku pengguna anggaran telah menerbitkan keputusan Menteri nomor 695 tahun 2020 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan Kementerian Kominfo yang berisi penetapan saksi Anang Ahmad Latif sebagai kuasa pengguna anggaran pada Satuan Kerja BLU Bakti dan penetapan saksi Puji Lestari sebagai pejabat penandatanganan surat perintah membayar pada Satuan Kerja BLU Bakti. Selanjutnya, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada KPA dalam diktum ke-9 Menkominfo nomor 695 tahun 2020, saksi Anang Ahmad Latif telah menetapkan Elvano Hatorangan sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen, melalui surat keputusan kuasa pengguna anggaran Bakti nomor 1 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021. Bahwa menurut pendapat ahli Dian Puji Simatupang, penunjukan KPA oleh PA melalui Kemenkominfo nomor 695 tahun 2020 merupakan bentuk delegasi wewenang
yang memiliki konsekuensi hukum terjadinya peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan penggunaan APBN kepada penerima delegasi atau KPA. Bahwa pendapat yang sama juga ditemukan oleh ahli keuangan negara yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu Siswo Suyanto, yang pada pokoknya menyatakan pengguna anggaran tidak lagi bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan KPA sepanjang pengguna anggaran tidak melakukan intervensi. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ada Masih banyak kan? masih yang mulia, Masih ya? masih. Kita skor dulu, mau sholat asar dulu.